Ku rindu padamu, ku sayang padamu, ku ingin selalu di dekatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Jackson mau memberikan informasi tentang hari ini, yaitu tanggal 25 Juni 2023. Dan pada waktu itu, di tanggal 25 Juni 2009, mendiang Michael Jackson telah pergi meninggalkan kita semua. Ya, sekarang ini sudah 14 tahun kita mengenang tentang sejarah-sejarahnya Michael Jackson selama masih hidupnya dia sampai dia wafat. Ya, semoga sahib-sahib yang ada di sosmed Adam Jackson bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas lagi. Ya, sekarang ini di tanggal 25 Juni 2023, 14 tahun sudah wafatnya mendiang Michael Jackson yang kita bisa kenang selamanya. Dan Michael Jackson never die. Banyak penggemar-penggemar Michael Jackson yang di Indonesia khususnya, juga di luar negeri, semua masih mengenang atau membuat sesuatu untuk mengingat tentang mendiang Michael Jackson. Dan sahib-sahib, mungkin ada beberapa cuplikan nanti saya akan keluarkan sosok-sosok mendiang Michael Jackson untuk bisa dikenang selalu ke semua penggemar-penggemar yang ada di Indonesia maupun di dunia. Ya, waktu itu sejarahnya tahun 2009 tanggal 25 Juni, saya tidak pernah berpikir akan kehilangan sosok Michael Jackson. Ya, semua itu takdir, karena hanya Allah yang bisa mengambil semua takdir itu, yaitu ada 3 yang manusia tidak bisa lawan: jodoh, rezeki, kematian. Itu hanya punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga mendiang Michael Jackson yang kita tahu dia sudah berpindah keyakinannya, semoga keyakinan yang dia jalanin mendapatkan hidayah atau rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hanya yang bisa memberikan hidayah dan rahmat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa berdoa untuk mendiang Michael Jackson. Pas di tanggal 25, saya merasakan shock. 25 Juni 2009, saya mendapatkan informasi dari teman saya. Teman saya bilang, "Dam, gue siapin lo jet untuk berangkat ke LA." Saya bilang, "Stres kamu, ini jam berapa? Di jam 5:30 pagi. Lo telepon orang bikin orang kaget." Saya bilang gitu. Tapi orang tersebut malah mencibir, "Lu nggak tahu Michael Jackson meninggal?" Wah, itu tambah lagi saya emosi. Jangan nyumpain orang ya. Bukan kamu yang menentukan orang mati atau orang meninggal. Allah, saya bilang gitu. "Lu nggak percaya sama gue?" Dia bilang gitu. Akhirnya
Ya udah, lo lihat berita, buka TV sekarang. Akhirnya saya coba membuka siaran TV swasta. Akhirnya saya melihat berita-berita, belum terlihat ada berita tentang Michael Jackson meninggal. Saya tungguin, saya pindah lagi channel, akhirnya saya mendapatkan TV yang khusus berita. Saya tunggu, ternyata tidak lama kemudian ada visual pesawat turun. Akhirnya nggak berapa lama jasadnya Michael Jackson keluar dari helikopter itu, langsung dimasukin ke ambulans. Di situ saya shock dan nggak bisa berkata apa-apa. Yang saya ucapkan hanya selesailah perjalanan karir saya, karena Michael Jackson sudah tidak ada. Tapi apa ucapan saya ternyata sebaliknya. Beberapa teman-teman saya terus menelpon, memberikan informasi yang benar-benar akurat semuanya. Saya bilang iya, saya udah tahu kalau Michael Jackson sudah meninggal. Saya dapat informasi dari berita. Ini saya lagi nonton nih. Terus saya berpikir lagi, hati kecil saya, kok nggak ada yang wawancarai saya. Saya bilang gitu. Tapi saya berpikir, ya itu kan baru di hari pertama ya. Akhirnya muncullah tapping saya di salah satu TV swasta yang tadi harus tayangnya hari Sabtu, dipercepat ditayang hari Jumat, yang di pas meninggalnya Michael Jackson. Akhirnya muncullah tapping atau adegan-adegan saya waktu talk show. Ada beberapa artis juga, dibawakan oleh artis ternama juga jadi hostnya. Akhirnya disitulah semua orang mencari saya, mencari berita-berita tentang Michael Jackson, mencari perjalanan karir saya, dan sekaligus juga menanyakan tentang mendiang Michael Jackson seperti apa dulunya, perjalanan karirnya seperti apa. Alhamdulillah saya bisa menjelaskan dan memberikan informasi kepada infotainment maupun wartawan maupun ya berita-berita TV. Terus setiap hari saya diburu untuk mencarikan informasi tentang Michael Jackson. Ya alhamdulillah saya bisa memberikan informasi yang akurat dan jelas, dan semua wartawan, entertainment maupun berita mendapatkan berita yang dia minta sesuai dengan permintaan produser-produser untuk ditayangkan di TV-nya masing-masing. Dan sekarang ini tidak terasa, udah 14 tahun Michael Jackson sudah tidak ada. Tapi di hati saya Michael Jackson never die. Dia tetap ada. Dia tetap ada di diri saya. Dia tetap memberikan motivasi buat saya untuk bisa memberikan orang-orang yang masih rindu dengan Michael Jackson. Saya bisa menghibur untuk memberikan suguhan-suguhan tarian-tarian Michael Jackson yang ada di diri saya ini. Ya semoga teman-teman atau saya yang melihat berita ini atau cerita saya ini bisa mendapatkan manfaatnya dan bisa memberikan motivasi juga kepada semua orang. Hanya Michael Jackson yang menjadi sosok yang luar biasa, yang bisa membuat orang terhipnotis kalau dia sedang show di atas panggung. Dan kebetulan saya sudah melihat konsernya Michael Jackson 2 kali. Waktu itu di tahun 1993 saya nonton konsernya di album Dangerous. Waktu itu saya berangkat ke Singapura menjadi duta Indonesia untuk Michael Jackson di Singapura. Alhamdulillah saya bisa melihat sosok aslinya Michael Jackson, tidak hanya lewat layar kaca atau lewat TV atau lewat video atau lewat bioskop, tapi saya langsung melihat sosok aslinya di atas panggung dia beraksi. Disitulah
saya mencari ilmu, saya mencari apa ya, inspirasi bagaimana saya bisa seperti dia. Tapi memang mungkin saya tidak bisa seperti dia yang sempurna. Dia bernyanyi, menari, berinteraktif kepada penonton. Mungkin saya hanya ya sebagian kecilnya aja yang bisa saya raih ilmunya dari Michael Jackson. Tapi alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya diberikan hidayah atau diberikan rezeki melalui sosok Michael Jackson, melalui Allah Subhanahu wa taala. Jembatannya melalui dia. Tapi tetap aja Allah yang memberikan rezekinya. Dan berjalan terus selama beberapa tahun, dan sampai sekarang ini alhamdulillah masih ada penikmat dan masih suka meminta saya untuk show di beberapa acara, tempat-tempat ya yang memang dia membuat event hiburan, dan meminta saya untuk menghibur pengunjung-pengunjung yang hadir. Ya semoga apa yang saya jabarkan tadi bisa menjadikan motivasi kepada teman-teman semua atau saya yang ada di sosmed saya, bisa melihat cerita-cerita saya ini, perjalanan karir saya dari awal. Saya sebagai penari biasa, hanya suka saya menari di beberapa tempat, di salah satu departemen kayak penjual fashion gitu. Saya nari, menghibur orang. Saya senang hanya mendapatkan ya upah yang kecil, nasi bungkus, tapi saya puas. Kenapa? Karena orang masih memberikan penghargaan buat saya bisa hadir, saya bisa menghibur. Di situ juga saya dulu pemain sinetron atau pemain drama di TVRI tahun 82 sampai tahun 87. Saya main di Keluarga Pak Darussalam, menjadi pemain cilik, peran saya menjadi Uci. Terus di tahun 86 saya main film Don Ovar, itu juga beberapa artis-artis cilik seperti anaknya Ratu Timur, Rengga Timur, terus ada juga Nia Lavinnya, terus dari Suandi, banyak lagi lah artis, almarhum Sang Haji, yang pemain Rumah Masa Depan. Itu semua kita bermain bersama waktu masih kecil. Dan sekarang ini alhamdulillah Allah masih memberikan saya panjang umur, sehat walafiat, dengan umur saya yang sudah di angka 50. Tapi alhamdulillah Allah memberikan kesehatan pada saya. Dan itu perjalanan karir saya sampai saya terjun ke panggung, karena saya merasa cinta saya dengan tarian. Saya belajar terus melalui video. Dulu zamannya video, belum ada laserdisc atau CD. Melalui Betamax saya terlihat lagunya Michael Jackson, yaitu Billie Jean. Saya belajar dengan satu lagu itu aja sampai kusut seluruh video saya, karena saya ulang-ulang. Karena posisi Billie Jean itu ada di tengah kaset itu. Tapi saya tidak pernah putus asa, terus saya belajar. Di tahun 87 melihat sosok Michael Jackson membuat film Moonwalker. Situ saya mulai menonton filmnya sampai 3 kali nonton lewat bioskop dan 2 kali lewat video. Terus saya belajar sampai saya merasa diri saya sebagai Michael Jackson Indonesia. Tapi hanya diri saya yang berkata, belum orang lain. Lah tahun berjalan, saya ikut ke lomba-lomba kejuaraan di beberapa tempat, mendapatkan juara. Saya selalu tidak pernah berubah dengan musiknya Michael Jackson. Walaupun ada DJ, ada mau lagu apa, saya bilang DJ terserah mau di setel lagu apa, tetap gerakan saya tidak berubah, tetap Michael Jackson walaupun lagunya disco. Situ saya mendapat juara terus beberapa tempat diskotik atau mal-mal yang ada di Jakarta khususnya. Akhirnya saya mendapatkan penghargaan, tampil ya saya di stasiun TV swasta RCTI dalam acara Salam Canda. Kepada pembawa acaranya itu
Ebet Kadarusman. Nah, disitulah mulai sosok saya dikenal di seluruh Indonesia melalui TV RCTI. Ya alhamdulillah, setelah itu saya berangkat ke Singapura nonton Michael Jackson tahun 1993 setelah saya acara di RCTI bersama Ebet Kadarusman. Pulang dari Singapura terus saya banjir job beberapa kota maupun mal-mal di Jakarta, show keliling Indonesia. Setelah itu saya mulai tidak